Maaf, katakan dulu. Maaf, ada salah teknis. Acara selanjutnya sebelum sidang rohani kita khataman ya, pembacaan surat pendek dan beberapa khataman yang insya Allah akan disampaikan oleh. Selamat datang Pak Malik. Sebelum acara khataman kita minta arahan atau sambutan kepada Pak Malik selaku pembina DKM Alimas dan Kepala Kantor KPP Pontianak Barat. Kepada Bapak Malik kami persilakan. Kesejahteraan madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para jamaah sholat asar di musola kelas KPP Beratam Pontianak Barat, dan wabil khusus yang kami hormati Ustadz Didik M. Haris SIME dan adik-adikku dari Yayasan Kesejahteraan Madani, dan tentunya hadirin semuanya yang kami muliakan. Pertama-tama dan yang utama adalah marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan taufik serta hidayahnya jualan, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberi kekuatan sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, baik itu sholat berjamaah pada puasa ini, dan tentunya dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai biskes. Yang kedua, rahmat salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat yang menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju jalan keislaman hingga saat ini. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yang yang ketiga, tentunya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman khususnya DKM yang telah menyelenggarakan acara pada sore hari ini terkait dengan kegiatan tindak lanjut dari instruksi dan himbauan dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mana insan DJP Direktorat Jenderal Pajak dihimbau untuk melakukan kegiatan pajak bertilawah. Ya, ini sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pembinaan mental satu sisi, pada sisi lain sebagai salah satu wujud syukur kita terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan, sedang dan akan dilaksanakan kegiatan kita sebagai aparat perpajakan.
Hadirin sekalian, pada sore hari ini barangkali nanti dari Ustadz Didik akan menyampaikan beberapa nasihat kepada kita semuanya mengenai arti pentingnya kegiatan seperti ini, dan saya selaku pembina DKM sekaligus sebagai pimpinan unit mengapresiasi teman-teman sekalian yang telah ikut serta berperan serta di dalam kegiatan pajak bertilawah ini. Perlu kami sampaikan di sini, Ustadz, kami bahwa seminggu yang lalu kami melaksanakan kegiatan pembacaan Al-Quran, pembagian masing-masing juz ini ya, 1 juz kepada teman-teman semuanya. Ya, sama-sama mentafakuri lah, artinya ya membaca sambil di sela-sela waktunya dari kegiatan, mohon luangkan waktunya sedikit untuk yang nggak baca, yang lama nggak baca, gitu kan, termasuk saya gitu. Termasuk saya jarang-jarang gitu ya. Cuman denger saja gitu. Jadi saya itu punya kegiatan tiap pagi itu murotalah, alhamdulillah, karena hobi saya itu pagi murotalan, siang musik, jadi antara dunia dan akhirat itu saya ya. Dan kebetulan saya itu suka dengan bandar-bandar, jadi saya banget gitu. Ya, jadi enak gitu sama putranya itu. Ya, banyak juga yang di antara waktu itu banyak pelajaran yang kita ambil dari sana. Dan kegiatan kayak semacam ini tentunya semoga aja ini juga sebagai wujud sebagai motivasi bagi kita bahwa di sela-sela kesibukan kita masih juga memikirkan hal yang lain. Karena apa? Tugas kita juga cukup berat sebagai aparat perpajakan yang harus menghimpun penerimaan yang luar biasa mulianya. Tentu itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada invisible hand, tangan-tangan Tuhan lah bahasanya begitu ya. Kita kerja mati-matian pun misalnya BP-nya nggak mau tergerak hatinya untuk bayar juga percuma, nggak dibayar juga. Kita bikin himbauan, kita bikin ketetapan yang gede-gede, ternyata nggak dibayar. Nah, itulah wujudnya ya, kita sama-sama kita berdoa mudah-mudahan di dalam pelaksanaan tugas kita semua dimudahkan, semua dilancarkan, dan kita juga akan mendapatkan manfaat. Mungkin saya nggak menyampaikan nggak begitu panjang lebar, nanti saya takut sama Ustadz Didik nanti kayak kemarin gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan pembukaannya aja, mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan harapan kami ini nanti dapat berjalan dengan baik dan bisa selesai hingga paripurna nanti. Sekian, terima kasih. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya Pak Malik. Untuk acara selanjutnya khataman yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Bahrudin. Pada Bang Udin dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أهدني القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bakhdudin ya, yang sudah memimpin khatam pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi akan menjadi mudah-mudahan apa yang kita baca tadi akan menjadi syafaat yang akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Amin. Dan acara selanjutnya adalah siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Didi. Hari
majelis pensi MA. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Mu'alif selaku Kepala daripada KPP Pratama Pontianak Barat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur dalam kebaikan dunia dan akhirat. Yang kami hormati, kami muliakan BKN Musola Al-Ikhlas, Surah Al-Ikhlas di lingkungan KPP Pratama Pontianak Barat, seluruh karyawan-karyawati yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kemudian adik-adik dari Bakti Asuhan ya, asuhan dari yang Kesma ya, dan juga para pengasuhnya. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama. Di kesempatan sore hari ini banyak kebaikan keberkahan kita dapatkan. Salat asar berjamaah, lanjut khataman Quran. Alhamdulillah, kita lanjutkan sesaat kita duduk untuk petunjuk dan ilmunya Allah. Mudah-mudahan rangkaian semua majelis ini akan mendatangkan rahmat kasih sayang Allah. Amin. Allah Subhanahu wa taala, cintanya dan kedekatan Allah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa kata kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan bisa membersamai satu program yang sangat luar biasa, karena bukan sifatnya lingkungan kecil ya, tapi menjadi instruksi skala level nasional, kebersamaan untuk menjemput daripada keberkahan. Bapak Ibu sekalian, barokah itu bukan satu ilusi. Keberkahan itu sesuatu yang nyata, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di balik apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, di sana tersimpan banyak kebaikan yang kadang kita tidak sadari, bahwasanya perkaranya ini perkara yang sifatnya gaib, karena sumber keberkahan itu dari yang maha gaib. Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Allah yang dalam genggamannya memberkahi seluruh kerajaannya, kepemilikannya. Kita ini bagian daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Apa yang kita rasakan, badan kita, umur kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, seluruhnya adalah anugerah, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tidak lain tidak bukan adalah mengoptimalkan, memberdayakan dalam rangka untuk semakin membawa banyak kebaikan dan banyak manfaat. Karena orang yang terbaik, kata baginda Nabi, yang paling banyak memberi manfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Khairun nasi anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat, dan manfaat itu kebaikan. Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin akan mampu untuk memberi manfaat kalau kita tidak memiliki itu. Maka salah satu di antara kuncinya adalah kita senantiasa dekat dengan sumber-sumber kebaikan-kebaikan itu. Dan salah satunya adalah Al-Quran.
Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan sumber keberkahan. Laqad anzalna ilaikum kitaban mubarakan. Sungguh kami telah turunkan kepada kalian yaitu Al-Quran, kitab yang berkah, ya, yang penuh berkah. Tidaklah kita membacanya kecuali mendatangkan ketenangan. Tidaklah kita mengamalkannya kecuali pasti akan tercahayai. Dalam hidup kita akan terbimbing. Dari doanya luar biasa, kita rata-rata hafal, selalu dibaca ketika khataman, ya. Kita mohon kepada Allah melalui Quran, irhamna, yaitu rahmat Allah. Jadikan Quran itu nuran, cahaya. Jadikan Al-Quran itu imaman bagi kita. Jadikan Al-Quran itu hudan, petunjuk dalam kehidupan kita. Ketika kita lupa, ya Allah ingatkan. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Kalau kita ini lupa, diingatkan. Maka begitulah subhanallah. Tadi Bapak Mu'alif punya kebiasaan luar biasa. Buka waktu, buka hari dengan tilawah. Bandar Badilah, jadi sama kita Pak Mu'alif, ya. Sama-sama Imam Masjid Haram. Saya paling suka kalau pas imani Syekh Bandar Badilah itu rasanya beda begitu, kayak macam melayang gitu. Bukan berpijak di bumi, suaranya bagus, ya. Kemudian sound systemnya juga bagus. Jadi memang sound system berkumpul Pak, ya. Kadang kita ini ada yang suaranya bagus, sound systemnya nggak mendukung. Kita juga sholat gak khusyuk, ya. Kadang ada orang yang sound systemnya bagus, suaranya ya nggak mendukung. Nah kalau di Arab Saudi ini kan Masya Allah, Masjidil Haram, ya. Ini kiblatnya seluruh umat Islam ke sana. Imam-imamnya standar, suaranya bagus, sound systemnya juga enak. Walaupun kita nggak paham bahasa Arab, larut gitu. Nah, kita dengarnya saja, subhanallah, terenyuh, hati kita menjadi tenang. Ya, Quran itu kalau dibaca menenangkan. Makanya biasanya kalau susah tidur baca Quran, ya Pak, ya. Cepat tidur gitu, ya. Ya, bukan, insya Allah. Karena memang sumber ketenangan bagi kita. Ya, jadi Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu insya Allah akan memotivasi, ya, memotivasi kita ketika kita lemah. Yang menguatkan adalah Al-Quran. Apalagi ketika kita memiliki amanah, ada tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Karena seluruh tanggung jawab itu pasti berat. Karena pertanggungjawabannya kalau bagi orang beriman, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya di dunia. Pertanggungjawaban kita ini sampai di akhirat. Kita bukan hanya bertanggung jawab kepada pemimpin, pimpinan kita, kepala kita, tapi sebelum kita bertanggung jawab di lingkungan kita masing-masing dengan pimpinan, kepala kita, tetapi kita sesungguhnya sebagai seorang mukmin bertanggung jawab kepada Allah. Makanya di surat At-Taubah, ya, wa qul ya'malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalian beramal, kalian bekerja, kalian berusaha. Ingat, yang nanti akan menilai, ternyata Allah sebutkan penilai utama yang akan melihat, yang pertama adalah Allah. Fasayarallah, Allah. Lalu Rasulnya akan bangga. Kalau andai kata kita melakukan kebaikan, maka Rasul pun akan membanggakan umatnya. Rasul nanti membanggakan siapa? Umatnya yang beriman, yang berbuat baik. Nah yang ketiga yang akan melihat, merasakan, wal mu'minun, orang-orang yang beriman. Maka hadirin, orang beriman itu motivasinya sangat kuat. Yani, tidak hanya motivasi dunia, tapi kita ini ganda. Selain kita ada tuntutan dunia, tapi kita juga memiliki harapan besar. Semua yang kita lakukan asal niatnya lurus, ya, motivasinya benar, insya Allah menjadi nilai ibadah kita semua. Maka sayang hadirin kalau kita bekerja, kita berusaha, lalu melalaikan atau melupakan niat ini. Kita pasang setiap pagi ketika kita keluar dari rumah kita, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Semenjak pergi sampai nanti pulang ke rumah, catatannya adalah jihad.
hadirin. Kita ini berjuang macam saudara kita di Palestina, tapi bentuknya yang lain. Nah, bentuknya yang lain. Sehingga ketika suasana hati, perasaan seperti ini kita tanamkan, kita hidupkan, kita akan menikmati. Ya, kita ini akan merasakan, bahkan bukan beban, tetapi kesyukuran bahwasanya ketika kita dilibatkan oleh Allah dalam program, aktivitas, kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, karena hadirin rahimakumullah, orang yang berusaha Allah itu cinta. Allah itu cinta ketika kita bekerja, ketika kita berusaha. Maka di setiap langkah-langkah kita di sana ada ibadahnya. Di setiap coretan daripada tulisan-tulisan kita meneliti, kita berusaha untuk mengkoreksi, kita mengevaluasi, kita laporan-laporan bulanan, semuanya hadirin itu tasbih tahmidnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tasbih tidak hanya ketika dengan tasbih kita pakai tasbih subhanallah subhanallah. Ya. Jadi insya Allah nyatetnya, buat laporannya, asal sekali lagi ketika buat laporan yang dilandasi oleh iman, namanya amanah. Ya, angkanya 10 kasih 10. Angkanya berapa? Angkanya 9 kasih 9 angka. Jangan dikurangi, jangan pula juga ditambahkan. Maka disitulah nilai imannya. Jadi pantang bagi orang beriman kalau kita kemudian hadirin mengurangi atau merubah-rubah timbangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya langit ini tegak karena mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Ingat, tegaknya langit sehingga tidak jatuh runtuh itu karena takarannya tepat, seimbang. Padahal nggak pakai tiang. Maka Allah kemudian lanjutkan, kalau kalian hidupnya mau seimbang, mau baik, mau selamat, mau bahagia, mau tenang, mau tentram, damai dunia akhirat, alla tatghaw fil mizan. Jangan melampaui batas. Sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan aturannya kita sampaikan. Maka itu yang disebut dengan amanah. Ya, amanah. Di mana hadirin ayat tentang amanah itu kalau kita baca dalam tafsirnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah itu perintahkan kita untuk melaksanakan amanah. Ayat ini diterima Nabi ketika Nabi di dalam Ka'bah. Ini kan menunjukkan momentumnya ini hadirin. Di dalam Ka'bah, keluar dari Ka'bah itu, beliau keluar dari Ka'bah sambil membacakan ayat ini. Subhanallah, menunjukkan bahwa ini ayat berat, di mana ada perintah kita untuk mengemban amanah tanggung jawab. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan kepada kita, amanah itu pernah ditawarkan kepada langit dan bumi. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Surat Al-Ahzab ayat 72. Kami tawarkan amanah untuk mendapatkan tugas, untuk mendapatkan mandat. Ya. Lalu kepada siapa? Langit. Kepada siapa? Bumi. Kepada gunung, semuanya makhluk-makhluk Allah yang besar-besar nih. Langit, bumi, gunung pernah ditawarkan untuk mendapatkan tugas di bumi ini. Tapi semuanya asfaqna, tidak berani, takut khianat. Wa hamalahal insan. Kitalah yang kemudian hadirin menerima itu. Dan karena amanah inilah kita dijadikan oleh Allah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, di surat Al-Baqarah 30 itu
Allah berfirman kepada malaikat, aku jadikan manusia itu sebagai khalifah. Kenapa kita yang dipilih? Bukan yang lain. Salah satunya karena kita menerima amanah. Maka amanah ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mereka dapat menunaikan, maka insya Allah di antara ciri-ciri orang-orang yang beruntung. Ya, kalau kita baca hadirin di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung, sukses. Siapa? Orang-orang mukmin. Tapi yang mana? Yang pertama memang disebut oleh Allah sholatnya khusyuk, tapi juga ada kriterianya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ternyata di antara kunci kesuksesan dan kunci keberuntungan itu, kita senantiasa menjaga amanah. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, hadirin, kullukum ra'in, semua kalian itu punya tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an rahiyatihi, kalian pun nanti akan dipertanggungjawabkan. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia nanti akan bertanggung jawab. Seorang istri disebut juga oleh Nabi adalah seorang pemimpin dan akan ditanyai pertanggungjawabnya. Seorang pembantu, sampai Nabi juga katakan, seorang pembantu juga akan ditanya tentang pertanggungjawaban di wilayahnya. Oleh karenanya hadirin, mudah-mudahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berusaha untuk menjaga amanah tanggung jawab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, mari kita rasakan bahwa ini bukan mandat dari hanya pimpinan kita, dari negara kita sebagai ASN, bukan hanya itu hadirin, tetapi kita yakin tidak ada satupun yang terjadi, termasuk ketika Allah letakkan kita di tempat ini, semata-mata adalah pilihan Allah, kehendak Allah, seizin Allah. Maka tidak ada lain kecuali kita masih ekspor. Maka masing-masing kita berpeluang untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Ya, di bidangnya, di masing-masing levelnya. Jadi seorang ustadz di bidang ustadznya, ya bapak-bapak di bidang keuangannya, perpajakannya, subhanallah. Maka masing-masing saling kolaborasi, masing-masing kita saling sinergi. Yang terpenting adalah niatkan apa yang kita laksanakan, mudah-mudahan insya Allah akan menjadi bekal terbaik kita di akhirat. Maka Bapak Ibu, kalau kita menghadirkan seperti ini, jadi rasa tanggung jawab, kemudian amanah, bahwasanya apa yang kita laksanakan ini bukan sekali lagi Allah yang menghendaki, Allah yang mengizinkan, Allah yang menempatkan, Allah yang telah memilih kita. Mudah-mudahan kita akan lahir jiwa-jiwa yang ikhlas, ya, jiwa-jiwa yang tulus, jiwa-jiwa yang ketika kita menjalankan sesuatu itu tanpa pamrih, tapi yakin Bapak Ibu sekalian, orang ikhlas, orang tulus itu bahkan rezekinya paling murah biasanya. Iya, ya paling murah, paling murah. Tapi kalau orang rakus bahkan kadang-kadang susah ya. Tapi kalau kita ini insya Allah, Allah itu ya ini bagus nih kerjanya ini. Insya Allah Pak Mu'alif kalau tengok ada karyawan bagus ini, dia nggak perhitungan begitu ya. Oh, kalau dia mengajukan naik pangkat atau naik apa, cepat sini. Nggak perlu ditanya macam-macam begitu Pak. Subhanallah. Iya, kami kalau di dosen juga begitu kan, kita setiap semester dengan dekan ya, karena kami juga ada baik, ada sangat baik dan seterusnya. Ini bagus loyalitasnya, rajin datangnya, mahasiswa puas. Dia akan kasih kita sangat baik terus. Tenang. Bismillah, insya Allah. Mudah-mudahan jadi infak saya untuk Pak Ustadz ini. Saya sering gitu dikasih sangat baik, Ibu, sangat baik. Udahlah Pak Ustadz biar cepat naik pangkatnya gitu. Sangat baik. Pada yang lain dikasih baik-baik saja begitu. Allahu Akbar. Ya itulah kita ini kalau nggak usah istilah nothing tulus Pak ya. Istilahnya kita berusaha, yang penting jaga keikhlasan. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tempat yang kita nikmati, kita rasakan, maka insya Allah tinggal kita nunggu keberkahan.
Jadi intinya itu ya, kita tinggal tunggu keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan. Bahkan kadang-kadang Allah buka dari pintu yang tidak kita sangka. Insya Allah. Intinya kalau kita dekat, maka Allah pun akan mendekat. Tapi kalau kita ini menjauh, Allah pun juga menjauh dari kita. Kalau Allah menjauh kita, bukan saja Allah yang menjauh, manusia pun juga menjauh dari kita. Itu yang kita takutkan. Jadi menjauh dari kita, rezeki kita akhirnya jauh. Ya, kalau sudah rezekinya jauh nih, bahaya juga kita ya, dunia akhirat. Maka insya Allah melalui momentum khataman di kesempatan sore hari ini, kita bingkai dengan santunan. Insya Allah kita mohon doanya ya anak-anak ini ya. Ini anak-anak doanya tulus ya, ikhlas ya. Doakan bapak-bapaknya insya Allah semuanya sehat. Aminnya. Ya, jangan mau ini ya. Mudah-mudahan insya Allah naik pangkatnya, istiqomah ibadahnya, khatam tiap bulan Qur'annya, dijaga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dijaga istiqomahnya, insya Allah mati dalam keadaan husnul masuk surga bersama Rasul dan para sahabatnya. Amin ya Rabbal alamin. Ikhlasnya doanya ya. Mudah-mudahan ingat ini wajah bapak kita semua ini. Oh, ini Pak Ustadz dulu ya. Kalau adik-adik nanti masuk surga jangan lupa dulu ya. Oh, Pak Ustadz ya. Kita tarik ya masuk surga. Setuju nggak deh? Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa barokah, persahabatan yang kekal abadi dunia hingga akhirat kita. Itu saja mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.